Banyak yang komplain ketika bakso dan mie ayam ini dibungkus atau dimakan di rumah rasanya beda, Bah. Padahal dulu itu jarang sekali komplain demikian. Nah, apakah hal ini karena efek usaha terkena sihir, Bah? Nah, untuk menjawab hal ini, silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, salam sejahtera. Semoga Anda semua senantiasa sehat, bahagia, dan berkecukupan. Amin, amin ya Rabbal. Jumpa lagi dengan saya, Bahrul Muduni, masih membahas putaran toko, warung, atau usaha yang terkena sihir. Nah, kali ini ada pertanyaan dari pedagang mie ayam dan bakso. Nah, di mana satu atau dua kali itu memang masih saya terima. Untuk pertanyaannya ini adalah banyak pembeli yang komplain bahwasanya ketika bakso atau mie ayam yang dibungkus lalu dimakan di rumah atau di tempat lain rasanya sudah berbeda. Nah, ini menjadi kurang enak. Nah, apakah hal demikian ini karena terkena sihir atau santet, Bah? Untuk jawabannya, ya, kemungkinan itu memang ada, ya. Namun akan tetapi sangat kecil. Nah, apalagi jika tidak disertai dengan ciri-ciri terkena sihir lainnya. Nah, maka bisa dipastikan tidak terkena sihir. Tapi ada faktor teknis yang menyebabkan hal ini terjadi. Nah, saya contohkan seperti packing yang kurang baik sehingga terjadi perubahan rasa. Lalu contoh lain seperti tidak segera dimakan atau tidak dihangatkan lagi ketika akan dimakan. Nah, lalu contoh lainnya seperti menggunakan bahan baku yang kurang berkualitas, ini juga bisa mempengaruhinya. Dan sebenarnya itu ada banyak lagi faktor-faktor teknis lainnya yang memang bisa mempengaruhi perubahan rasa ketika tidak dimakan di tempat atau dibungkus. Nah, kemudian ada yang beralasan lah, ya. Dulu tidak pernah ada komplain seperti itu, Bah. Sekarang kok banyak sekali. Ya, sekarang lihat pembeli Anda lah, ya. Apakah sama seperti dulu atau berbeda? Nah, kalau pembelinya ini sama, maka Anda patut curiga. Nah, tapi kalau pembelinya ini berbeda atau lebih bervariasi, ya ini wajar-wajar saja. Atau mungkin dulu pembeli Anda ini sedikit, nah sekarang ini banyak. Ya, komplain seperti itu wajar sekali. Ibaratnya dulu pembeli itu hanya 10 orang, yang komplain itu 1 orang. Nah, sekarang pembeli Anda ini 100 orang, lalu yang komplain itu 10 orang. Nah, jadi terasa banyak komplainnya gitu. Padahal secara prinsip ini sama jumlahnya. Nah, terlepas dari itu semua memang sihir ini bisa mempengaruhi ketika makanan ini dibungkus, maka rasanya ini tidak enak. Nah, tapi bisa disimpulkan memang terkena sihir jika ada ciri-ciri yang lainnya. Jika cirinya itu hanya satu, yakni perubahan rasa ketika dibungkus, maka tidak bisa disimpulkan bahwa fenomena ini terkena sihir. Nah, pesan saya untuk Anda yang mengalami fenomena ini, coba evaluasi
mulai dari cara packing Anda, bahan yang Anda gunakan, dan faktor teknis lainnya. Apakah ini sudah baik atau belum? Nah, jika sudah, maka cobalah lihat ciri-ciri terkena sihir yang lainnya. Apakah ada atau tidak? Nah, jika tidak ada, maka Anda tidak perlu waspada yang berlebihan. Nah, tapi jika memang ada, baru Anda ini bisa mengambil langkah untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga usaha Anda, saya doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran, berkah, dan bermanfaat untuk Anda semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, lalu jangan lupa Anda subscribe channel ini, karena masih banyak sekali video-video yang menarik yang saya untuk Anda lewatkan. Saya Abah Ramdhani pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala